Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang enum atau enumeration. Nah, enum ini adalah sebuah tipe data yang bisa kita buat dan di dalamnya nanti adalah ini adalah kumpulan dari value atau yang bernilai konstanta. Artinya di enum ini nanti kita bisa buat kayak option gitu. Jadi di dalam enum nanti kita akan bisa membuat beberapa value yang nilainya tetap. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita misalkan buat enum warna. Nah, jadi di dalam warna ini nanti ada red, ada merah, ada kuning, ada hijau dan seterusnya. Kalau misalkan kita buat enum hari, jadi di dalam hari ini nanti kita bisa buat nilai seperti hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Nah, itu jadi contoh dari enum. Nah, untuk enum ini sendiri, jadi di Swift ini gunanya nanti untuk agar kita bisa lebih safe. Artinya karena di Swift ini adalah tipe bahasa pemrograman yang type safe, artinya dia akan meminimalisir kesalahan dengan memanfaatkan enum ini. Nah, contohnya seperti apa? Kita bisa langsung lihat atau coba di contoh codingan di sini, oke? Oke, jadi kita akan membuat yang pertama enum beverage. Kita coba buat sebuah enum yang nama beverage atau minuman. Nah, di minuman ini saya buat misalkan ada kopi, kemudian ada jus, kemudian ada tea. Nah, mungkin hanya 3 ini aja dulu. Kemudian saya buat function atau kemudian order drink, kemudian kemudian for product, misalkan product atau drink. Kemudian tipe datanya kita pilih di beverage. Oke. Kita bisa pakai switch di sini, kemudian kita pilih drink. Kemudian kita bisa pilih seperti ini. Misalkan secara otomatis nanti si function ini bisa mendeteksi atau drink ini bisa mendeteksi. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dia langsung otomatis muncul apa yang ada di beverage. Oke. Ini adalah yang dinamakan type safe. Artinya dia akan selalu mensuggest apa yang ada di yang akan kita pilih atau yang akan kita tentukan. Misalkan di sini ada case coffee, kemudian nanti di sini saya akan print misalkan enjoy your coffee, seperti itu. Oke, sama juga. Kemudian ada case buat juice, kita buat sama aja, print enjoy your juice. Dan case yang satu lagi ada tea, sama enjoy your tea. Kemudian defaultnya kita print misalkan ini something else. Oke, kemudian kita panggil function di sini order drink. Nah, ini order for, dan kita hanya tinggal pilih pakai titik, kemudian muncul di sini apa aja. Jadi inilah yang dinamakan type safe. Kita bisa pilih sesuai dengan kita dimudahkan dan kita bisa memilih apa yang udah ada. Jadi ini kayak option gitu. Oke, misalkan kita pilih coffee, kita jalankan ini, hasilnya adalah mestinya dia otomatis di sini enjoy your coffee. Oke, ini adalah contoh sederhana dari enum. Oke, kemudian kita contoh yang kedua. Jadi ini ada yang namanya associate value. Jadi misalkan kita punya misalkan kita punya vehicle kendaraan. Kemudian jadi kita bisa declare seperti ini. Jadi case-nya misalkan car. Kalau car dia two wheels, misalkan gini. Kalau dia four wheels. Kalau
ya bike to wheels. Oke. Nah, gimana caranya kita ambil data ini atau value atau associate, ini namanya associate value. Jadi kita bisa seperti ini. Let's test car atau apa ya, dash car. Kita ingin lihat deskripsi dari car, kemudian face kita panggil .car karena ini dia associate value, jadi kita harus declare di sini. Nanti ini harus ada string seperti ini, dan kita bisa pilih raw value untuk mendapatkan nilai di sini. Oke, kita print, kemudian dash car. Nah, kita hapus dulu, kita jalankan lagi. Nah, for wheels. Nah, jadi kita bisa pakai enum seperti ini juga. Nah, oke. Kemudian cara yang selanjutnya ada lagi enum dengan kita bisa pakai seperti ini. Enum saya punya apa ya? Misalkan Apple product. Apple device misalkan. Apple device, kemudian kita bisa pakai seperti ini. Misalkan case case misalkan iPhone, dia punya type atau apa ya, merek tipe, version misalkan, taruh di sini version ini bertipe string. Kemudian ada lagi misalkan MacBook bertipe version sama juga. Jadi nanti kita bisa misalkan memilih di sini, kita kasih function lagi, misalkan order Apple device, kemudian kita pasang di sini misalkan device, kita ambil Apple device di sini, model atau tipenya di sini, kemudian kita coba di sini switch. Misalkan kita ambil dari device-nya, kemudian kita cek case di sini. Kalau misalkan dia iPhone, let iPhone version let string, atau di sini ya, kita bisa pakai seperti ini. Dan kita di sini juga bisa print seperti ini. Misalkan you buy iPhone version, kita ambil versionnya di sini seperti ini, dan kita ambil lagi, kita buat satu lagi case, kita pakai let di sini .macbook dengan version, kita kosong seperti ini. Dan kita print lagi you buy MacBook version seperti ini. Kita ambil lagi versionnya. Jadi kalau ini sebenarnya harus bisa sih, misalkan kita ganti yours seperti ini juga bisa, yours misalkan sini yours, sini yours seperti ini juga bisa. Kita pakai default dulu. Oke. Kita print other device. Nah, oke, yang terakhir kita bisa panggil di sini order Apple device, kemudian device-nya apa. Misalkan kita ingin beli iPhone dengan versi 13 Pro Max misalkan. Oke, kita coba jalankan. Ya, hasilnya seperti ini. You buy iPhone version 13 Pro Max. Atau kalau seperti ini, kita biasanya gunakan untuk seperti ini. Misalkan kita punya enum, kemudian respon error. Biasanya penerapannya seperti ini, respon error, kemudian ada enum misalkan case server error, kemudian ada kita kasih code, kemudian integer, kemudian misalkan di sini internal.
internal error kode berapa. Nah, misalnya di sini function, misalkan kita di sini kita nanti kalau respon error ini biasanya digunakan kalau misalkan kita pakai HTTP request, jadi bisa dimanfaatkan menggunakan enum ini. Misalkan kita punya function misalkan get apa gitu ya, misalkan ini contoh aja, get misalkan respon aja, get response, kemudian kemudian kita kasih code di sini, code integer. Nah, oke, kemudian kita switch. Kalau misalkan code ini code, kemudian case-nya server server respon error dot server code sama dengan 400 print misalkan kalau 400 apa ya, 400 pet request ini ini terusnya respon error. Oke. Dan seterusnya, jadi hampir sama kayak yang di atas untuk penerapannya, jadi seperti ini. Jadi biasanya digunakan untuk HTTP respon. Oke, mungkin saya akan ambil contoh yang lainnya lagi. Misalkan kita punya enum. Nah, ini ada yang terakhir adalah kita menerapkan protokol di enum. Misalkan saya ingin lihat di sini, lihat di apa ya, di sini aja lah, kita buat di sini. Misalkan beverage ini saya ingin ambil nilai dari ini atau ingin tahu jumlah dari beverage ini, bisa kita pakai yang namanya case literal seperti ini. Jadi kita di sini bisa print kemudian beverage all case dot count seperti ini. Bentar, yang bawah hapus saja. Oke, kita coba print. Kok lama? Oke, kita coba print lagi. Kita stop dulu, kita print lagi. Kita coba jalankan di sini. Nah, hasilnya 3. Jadi untuk case durable ini adalah salah satu protokol yang bisa digunakan di enum untuk kita mencari atau melakukan sesuatu di enum ini. Ini bisa juga kita print value di sini, atau kalau misalkan kita hapus di sini, dia akan error harusnya. Oke, kita coba. Nah, oke. Karena dia butuh protokol di sini, maka kita balikan lagi case durable. Nah, kalau misalkan kita ingin lihat isi di dalam beverage ini, kita bisa pakai for, kemudian items in beverage seperti ini. Kita print item. Jadi convert sequence in i 0 sampai dengan i.count all case count item in this. Kenapa nggak bisa? Spirit enggak, seharusnya pakai ini juga bisa. Item di sini. Oke, kita hapus saja di sini. Nah, bukan con seperti ini. Nah, benar. Oke, jadi seperti itu. Mungkin itu dulu di bahasan tentang enum. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.